Halo Pak Yohanes dan teman-teman, nama saya Jenwa Jason Nusli dan saya hari ini akan menjelaskan tentang teknik smash dalam bola voli. Nah, sebagai perkenalan saya akan menjelaskan dulu apa itu bola voli. Jadi, permainan bola voli itu salah satu olahraga besar. Olahraga bola besar yang dimainkan itu secara tim. Nah, di permainan ini juga ada banyak teknik dasarnya, nggak cuma smash doang. Yang semuanya itu harus dikuasain sama semua pemain. Karena kan nanti pemainnya itu dalam permainan volley akan berpindah-pindah posisi. Nah, terus salah satu teknik dasar ini ya teknik smash yang akan saya jelaskan. Jadi teknik smash adalah gerakan memukul bola dengan sekuat tenaga, tapi dilakukannya di atas net yang awalannya itu gerakannya melompat. Nah, gunanya ini supaya bolanya jatuh ke tempat lawan dengan cepat gitu. Sampai lawannya nggak kesulitan untuk ngeblok ataupun menangkis bolanya karena saking cepatnya dan kuatnya bolanya. Nah, jadi orang yang nge-smash ini posisinya itu pastinya smasher atau nggak striker. Nah, tahapannya akan saya jelaskan dulu. Jadi yang pertama kali main bola volley ini yang smasher atau striker itu pertama-tama kalau mau smash harus posisi badannya berdiri, tapi di belakang net. Jaraknya itu kira-kira beberapa langkah di belakang net. Nah, terus habis itu ketika ada bola yang dilambungkan ke atas, nah pemain ini harus buru-buru langsung melangkah menuju ke arah bolanya. Terus langkahnya itu juga harus lebar. Kemudian pas sudah dekat bola, dia harus loncat setinggi kira-kira setinggi bolanya itu. Dan kalau misalkan udah di titik tertinggi nih, nanti bolanya juga bisa dipukul, jangkauannya tepat, nanti langsung ayunkan tangan dengan sekuat tenaga gitu. Supaya nanti bolanya ditepas sama pemain ini. Nah, terus habis itu ketika sudah dilakukan, maka pemain ini harus mendarat dengan kedua kakinya secara bersamaan. Dan kedua lututnya ini sedikit ditekuk. Terus posisi badannya juga agak bungkuk gitu. Nah, berarti kita langsung saja analisa dari gambar ini yang udah disediakan. Nah, di sini pemain ini terlihat sedang mau memukul bola volinya. Nah, kira-kira jaraknya segini. Bolanya di atas, pemainnya di sini. Nah, di sini kita bisa melihat arah pandangan dari orangnya ini menuju ke bola. Berarti dia fokus ke arah bolanya. Misalkan saya bikin netnya di sini. Nah, ini net. Pemain ini pastinya berada di atas netnya ini. Karena kan dia harus memasukkan bola ini ke daerah lawan. Tentunya dia harus di atasnya. Nah, ini tangan kanannya dia ini sudah bersiap untuk melakukan tepukan pada bola tentunya tapi di bagian belakang bola, di bagian sini. Nah, kemudian ada tangan kirinya dia di sini. Fungsinya ini untuk menyeimbangkan badannya dia. Coba kalau misalkan tangan kirinya dia ini di sini, pasti ini badan dia tuh udah nggak seimbang. Pasti dia bakal kejedak ke belakang. Nah, posisinya ini juga agak melengkung gitu ya ke belakang. Karena dia tadi sehabis loncat dan harus melengkungkan ke belakang, mencari momentum dan tenaga yang sekuat mungkin. Ini kalau misalkan kita lihat, ini tangannya ini sudah menunjukkan kekuatan yang sangat besar sekali untuk menepuk bolanya, memukul bolanya sampai ke tempat lawan dengan cepat gitu. Nah, di sini kita bisa lihat juga dari pinggang ke bawah ini agak tertekuk karena kan dia tadi habis loncat. Seperti yang saya bilang tadi harus mengumpulkan tenaga dengan sekuat mungkin. Nah, nanti dia pas bolanya udah di dekat dia, nih misalkan bolanya udah di sini, nanti tinggal ditepok langsung ke daerah lawan. Nah, kalau misalkan kita lihat lagi, ini dia juga dalam posisi di atas udara ini. Ini misalkan lapangan di sini. Ini loncatnya harusnya tinggi ya. Nah, cuma karena ini gambar kepotong, jadi kita nggak bisa lihat.
Nah, dia ini posisinya dalam keadaan meloncat karena dia harus menyesuaikan eh, tingginya dia dengan tingginya net ini. Bukan disesuaikan, tapi dia harus lebih tinggi dari netnya ini supaya tinggal dimasukkan ke lawan. Coba kalau misalkan dia loncatnya itu setinggi netnya, ya pasti nanti dia pukul bolanya kena netnya. Ya berarti itu nggak bisa kan, itu malah jadi ngasih poin ke lawan. Nah makanya bisa saya simpulkan bahwa teknik teknik smash ini nih teknik yang sangat ampuh untuk mendapatkan poin, karena di saat smash ini dilakukan, smash ini dilakukan dengan tenaga yang sekuat mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tenaganya sekuat mungkin, nanti pas dia pukul bolanya pasti tenaga semakin besar, kecepatan yang dihasilkan juga semakin cepat. Makanya nanti itu bakal susah banget buat lawan, terutama untuk refleks lawan. Kalau misalkan refleks lawan ini kurang cepat gitu. Jadi misalkan bolanya udah di sini, nanti lawannya misalkan baru ngerefleks, baru nanti atau gimana, itu pasti udah telat. Nah, itu kenapa teknik smash ini sebenarnya sangat efektif. Nah, jadi sekian penjelasan dan analisa dari saya mengenai teknik smash ini. Sekian dan terima kasih.